Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan, saya bahasnya pada waktu weekend ya, Sabtu Minggu. Jadi untuk minggu ini yang akan datang ya, saya akan bahas pertama kali untuk saham BSDE atau Bumi Serpong Dharma ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang untuk BSDE ini cenderung dia masih testing support 885 ya, walaupun sebelumnya dia berhasil breakout ke atas 1010. Jadi sebenarnya di sini posisinya di tengah-tengah antara 885 dan 1010 ya, support dan resistennya untuk mingguannya. Jadi kalau posisi sekarang yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 885. Artinya di sini selama dia bertahan di atasnya 885, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1010 dengan targetnya di 1105 dan 1225 ya. Jadi kalau kita perhatikan 885 ini area support penting ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 885, lebih baik jual dulu semuanya karena dia ada kecenderungan turunnya bisa lebih dalam ya, bisa sampai ke area bawahnya sini ya, kurang lebih sekitar 600-an bisa ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya melihatnya masih cukup bagus ya selama dia bertahan di atas 885. Mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 1010 ya. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan di sini gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout gagal lagi, belum tentu ya. Tapi juga belum pasti dia berhasil. Jadi di sini strateginya mau buy boleh, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1010 tambah lagi, naik ke atas 1105. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya sekitar 1200 sampai dengan 1225. Ini untuk weekly-nya atau grafik mingguannya BSDE. Kemudian untuk daily chart-nya kalau kita perhatikan di sini, saya sudah berikan gambaran buy on weakness areanya di 960 dan 980 ya. Jadi kalau dia sudah mulai naik lagi ke atas 960, di sanalah kesempatan kita untuk buy on weakness ya, seperti itu ya. Pakai stop loss-nya di 930. Kalau dia turun di bawahnya 930, lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 980 dalam minggu ini, boleh tambah lagi atau average up. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 1015 tambah lagi, naik ke atas 1035 tambah lagi, seperti itu ya strateginya. Jadi pada dasarnya garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi Anda bisa pakai stop lossnya di 930 ya. Maksimum kalau misalnya masih mau hold ya, itu maksimum stop lossnya di area ini ya, swing low yang terbawah di sini di area 885. Kalau dia gagal bertahan di atas 885, dia turunnya bisa lebih dalam lagi ya. Jadi jangan coba-coba untuk average down atau hold ya, karena terus terang aja emiten properti juga masih lesu ya. Jadi ini masih testing apakah dia bertahan di atas 930. Sebenarnya selama bertahan di atas 930 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1000 lebih ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu BSDE. Nah kalau kita lihat statistiknya untuk BSDE di bulan Mei ya. Jadi 6 Mei terakhir ya, setiap tahun ya, mulai tahun 2016 itu kalau kita lihat 4 hijau 2 merah ya. Ini acuan untuk probabilitasnya aja ya. Kira-kira di bulan ini seperti apa. Tapi kalau dari probabilitasnya dalam 6 Mei terakhir ya, itu dia kecenderungan masih positif ya probabilitasnya. Jadi ini bukan seasonality, bukan mirip ya. Jadi ini strateginya untuk buy and hold. Kira-kira seperti ini ya bacanya ya. Kalau ini ya Mei 2021 kan dia minus 5,4%. Artinya kalau kita beli di penutupan di hari pertama di awal Mei, kemudian jualnya di penutupan akhir Mei ya, itu profit atau lossnya tergambarkan di tabel ini ya, seperti itu bacanya ya. Jadi kurang lebih sih menurut saya sih masih ada harapan untuk BSDE ya. Jadi perhatikan juga support dan resisten yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk SMRA, untuk Summarecon Agung ya. Jadi kalau SMRA ini memang secara grafiknya dia masih cenderung bearish ya. Tapi di sini saya lihat kalau dia berhasil naik lagi ke atas 730 ya, boleh buy. Jadi yang belum buy jangan buy dulu, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 730 barusan kita buy. Kalau dia masih berada di bawahnya 730 dia masih resiko ya. Tapi dia di sini menariknya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 730, peluangnya bisa naik ke 865 dan 1000-an ya, kurang lebih sampai 1005. Memang sebelumnya di sini sudah berhasil naik ke atas 730 ya, lumayan profitnya ya. Waktu itu sudah saya sebutkan juga.
Tapi ternyata gagal Pak Sunar ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi sebenarnya kalau dia naik lagi ke atas 730, jangan terlalu kaku. Oh jangan-jangan paling sampai di high-nya di sini 830 ya. Nanti jangan-jangan turun lagi, belum tentu ya. Jadi kalau dia selama dia berhasil breakout ke atas 730 dan bertahan di atasnya, masih ada peluang besar untuk naik ke 865 ke atas dengan targetnya sekitar 1000 sampai 1005-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu dari grafik weekly-nya, support resistennya. Kemudian dari daily chart-nya, ini sudah pernah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 705. Memang sedikit berbeda ya antara weekly dan daily, gambar garis-garisnya, support resistennya ya. Jadi di sini mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 675 ya. Maksimum kalau mau agak bawah sedikit ya, kalau hold-nya mau agak jauh itu di 650. Kalau misalnya nggak mau terlalu jauh ya, pasang aja di area pakai ini ya. Acuan swing low di sini 675. Jadi kalau mau buy sekarang silakan. Ini kesempatan untuk buy ya seperti itu ya. Jadi buy on weakness silakan seperti itu ya. Memang kecenderungan tekniknya di sini masih cenderung downtrend ya. Tapi di sini kalau saya lihat sih sejauh ini selama bertahan di atasnya 700-an ya atau 675 ya, di sini support maksimumnya ya. Jadi masih ada harapan untuk rebound lagi ke atas. Memang di sini maksimum ya target price-nya sekitar 810-an ya. Tapi menurut saya sih masih lumayan lah seperti itu ya. Tapi perlu diingat pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 675 dan 650. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya. Naiknya ke 755 ke atas boleh tambah lagi. Kalau dia naik ke atas 810 boleh tambah lagi atau average up. Nah mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar ini sebelumnya kan dia gagal. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Dalam arti kalau sebelumnya dia gagal resistennya ya, kita jangan asumsinya oh pasti gagal lagi, belum tentu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku. Yang penting adalah fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau turun jangan di average down ya, jangan hold, pasang aja stop lossnya. Kalau misalnya 675 terlalu dekat, ya pasang aja di 650 atau dibagi dua ya, 50%. Kalau turun di bayar 675 jual dulu, turun di bayar 650 jual dulu semuanya ya. Jadi kecenderungan ini bottom fishing di bawah ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk CTRA. Nah, kebetulan CTRA ini saya sudah punya dan leverage saya di 1030 ya. Saya sudah share di grup kecil saya juga. Waktu itu saya belinya sih lumayan ya. Jadi walaupun masih kecil ya, masih sekitar 3%-an profitnya, tapi sudah lumayan lah ya. Mudah-mudahan dia lancar. Nah di sini menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 1085, boleh tambah lagi atau average up, target price-nya sekitar 1200 sampai dengan 1210-an, kurang lebih seperti itu ya. Memang emiten properti masih cenderung lesu, tapi saya lihat di sini ada sideways area-nya besar ya, antara range-nya 815 sampai 1200 sampai 2210 ya. Jadi ini kurang lebih masih di tengah-tengahnya, tapi kita jangan terlalu takut ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1200, sebenarnya peluangnya masih cukup bagus ya, walaupun mungkin agak susah ya, bisnis properti masih lesu setahu saya ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan, ini pasti ada kemungkinan targetnya di sekitar 1350. Itu resisten berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 1210. Ini secara weekly-nya support resistennya. Kemudian untuk daily-nya kalau kita perhatikan di sini area buy and rest sudah saya sebutkan di area 1000 dan 1035. Ini memang support resistennya untuk daily-nya dan weekly-nya beda ya. Saya gambar garis-garisnya. Jadi di sini kalau dia naik ke atas 1060 boleh tambah lagi atau average up ya. Sesuai dengan anak panah ini ya yang sebelumnya saya gambarkan. Naik ke atas 1060 buy, target price berikutnya 1110 kan. Memang di sini dia sudah berhasil breakout tapi gagal ya. Jadi mudah-mudahan aja minggu ini dia berhasil. Pasang aja stop loss-nya di 1035 dan di 1000 ya. Kalau mau buy sekarang, buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan mungkin setiap lipatan 20 atau 30 rupiah atau 50 rupiah ya. Nanti kalau dia naik lagi tambah lagi ya. Tapi kalau turun jangan di average down atau jangan hold ya. Karena kecenderungan memang ini masih cenderung lesu ya seperti itu ya. Walaupun dia sudah mulai bagus rebound-nya, tapi dibandingkan yang lain CTRA dia lebih kuat lah ya seperti itu ya. Kalau kita lihat asing juga sudah mulai akumulasi banyak ya, pembeliannya sudah net buy banyak ya. Tapi jangan lihat asingnya ya, fokusnya di pergerakan harganya ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk CTRA. Untuk statistiknya buy and hold-nya di bulan Mei memang CTRA kecenderungan jelek ya. Tapi ini bukan acuan pasti 100% enggak ya. Ini hanya tahu aja kira-kira gambarannya di bulan Mei seperti apa berdasarkan statistik 6 Mei terakhir ya. Jadi mulai tahun 2016
Mei, terus kemudian 2017 Mei dan seterusnya, itu dia 4 merah, hijaunya 2. Jadi masih ada kecenderungan lesu ya. Jadi ini trading singkat aja, menurut saya sih masih ada peluang untuk ke 1200-an, masih ada harapan. Makanya saya buy waktu itu ya. Tapi tetap realistis pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu untuk CTRA. Kemudian untuk LPCK ya. Jadi LPCK ini sebentar saya gambarkan garis-garisnya, ini supportnya 1115 ya. Jadi minggu lalu walaupun dia lower low tapi dia berhasil ditutup lumayan ya di atas 1115. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang silakan, target price terdekatnya sekitar 1390 sampai dengan 1495 ya. Ini saya gambarkan kurang lebih area support resistennya untuk LPCK ya. Jadi kurang lebih bagaimana Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh pasang aja stop lossnya di 1115 di sini ya, sampai dengan low-nya yang minggu lalu 1030 ya, maaf. Di sini low-nya di 1065 ya, stop loss-nya di sana. Jadi selama di atasnya 1065 masih cukup ada harapan untuk rebound ya, seperti itu ya. Memang kecenderungan lesu ya, tapi ya masih ada peluang ke 1300 sampai 1390 ya, lumayan lah ya. Walaupun ini kalau kita lihat sideways tapi masih ada peluang ya, karena sebelumnya dia selama bertahan di atasnya, kalau dari bawah dia sudah berhasil rebound, paling tidak 1390 tercapai lah. Ya masih lumayan lah ya, 2 digit ya kalau dari harga sekarang. Kemudian kalau untuk daily chartnya di sini kurang lebih sih sama ya, kalau saya gambarkan garis-garisnya bisa pakai acuan 1200 ya. Kalau misalnya masih khawatir sekarang ya, kalau dia berhasil naik ke atas 1200 boleh buy, naik ke atas 1250 tambah lagi atau average up ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1320 boleh tambah lagi, target berikutnya sekitar 1425 itu resistennya. Jadi ini garis-garisnya untuk daily-nya ya, seperti itu ya. Memang kalau kita perhatikan di sini memang cukup menarik, dalam arti ini volumenya rata-rata sudah naik ya, seperti itu ya. Mulai di sini ya. Memang harganya masih turun. Jadi kita fokusnya di price action-nya ya, bukan di volumenya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1200, kan kita boleh mulai buy. Kalau sekarang sih masih resiko seperti itu ya. Kalau dari weekly-nya memang selama berada di atas 1115 masih cukup bagus ya. Memang agak sedikit berbeda, kita jangan terlalu bingung ya antara weekly-nya dan daily-nya, jadi terserah pakai yang mana. Kalau Anda cuma mau pantau setiap minggu aja, nggak mau setiap hari supaya nggak stres ya, ya pakai weekly chartnya, support resistennya seperti itu ya. Kalau mau dipantau tiap hari ya pakai daily chartnya seperti itu ya, untuk support resistennya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di statistik buy and hold di bulan Mei memang jelek ya, seperti itu ya rata-rata ya. Dia dari 6 Mei itu 4 merah hijau 2, dan kalaupun hijau dia cuma sekitar 6%-an ya. Tapi kita jangan terlalu kaku, oh berarti pasti merah Pak Sunar, belum tentu ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat ya bulan April aja ya gampangannya ya, dia kan statistiknya dia 5 hijau 1 merah, oh berarti hijau, belum tentu ya di sini ya. Jadi dia kasih merah, ini cuma gambaran aja kira-kira arahnya kemana gitu ya. Ya ini buy and hold ya, bukan seasonality, mirip tapi nggak sama. Kurang lebih seperti itu LPCA. Berikutnya masih yang berhubungan dengan properti ya. Jadi ini untuk emiten semen. Kalau kita perhatikan di sini weekly chartnya ya, untuk semen ya, saya sudah pernah sebutkan selama dia bertahan di atas 10.175 dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang bisnis semen masih lesu ya, tekanan dengan harganya untuk batu baranya seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini memang setiap kali kalau dia dari bawah sudah berhasil rebound ke atas 10.175 masih ada harapan kurang lebih sampai target sekitar 12.500 sampai dengan 12.650 ya. Jadi peluangnya sih masih cukup bagus selama dia bertahan di atasnya 10.175. Ya mudah-mudahan aja dia masih cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan di sini memang masih cenderungan downtrend ya, seperti itu ya. Arahnya juga ini lumayan kuat ya. Tapi ini bagi yang ingin istilahnya buy on weakness di area support areanya lah, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 10.600 mau tambah lagi atau average up silakan, naik ke atas 11.125 tambah lagi ya. Jadi ini bulan mingguannya. Untuk daily chartnya sudah saya gambarkan 10.550. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atasnya boleh buy. Mungkin yang sudah buy lo kok merah Mas Sunar ya, pasang aja stop lossnya di area
10.350 atau pakai acuan low-nya di sini ya 10.325 ya. Dan yang maksimum di 9975 ya di sini ya. Atau 9.900 ya kalau kali saya. Tapi ini terlalu jauh ya. Kalau gitu ya. Jadi boleh pakai 10.325 kemudian 10.250 kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau pasang stop lossnya. Jadi belinya bertahap aja. Memang kecenderungan ini arahnya masih downtrend ya, masih cukup kuat juga. Tapi saya lihatnya sih mungkin aja ada peluang ya seperti itu ya. Ya kurang lebih kalau kita lihat di sini yang menariknya juga asing sudah mulai akumulasi ya seperti itu ya, net buy ya. Jadi sebenarnya apakah bagus Pak Sunar? Ya memang kita fokusnya di pergerakan harganya bukan asingnya ya. Jadi kalau kita perhatikan walaupun asing buy tapi kecenderungan harganya masih lesu ya, ya percuma ya. Kita nggak bisa profit ya seperti itu ya. Ya kita kan nggak akan pernah tahu motifnya asing buy itu untuk berapa lama ya. Siapa tahu mereka melihatnya dalam 2-3 tahun ke depan ya. Apalagi sih prospeknya sih katanya sih untuk proyek ibu kota negara masih jalan ya. Mudah-mudahan aja INDP masih maksudnya ambil bagian juga ya dalam mensupport untuk kebutuhan semennya. Jadi bukan hanya untuk SMGR ya, INTP mudah-mudahan juga masih dibutuhkan. Tapi menurut saya sih sejauh ini masih ada harapan. Jadi fokusnya di sini adalah pergerakan harganya. Memang trennya masih cenderung lesu atau downtrend ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil ya. Kurang lebih cukup ya ini untuk sektor properti dan juga semen ya. Untuk SMGR memang saya belum bahas karena masih belum terlalu bagus. Lebih masih ada harapan sedikit INTP ya kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya nggak baca beritanya ya. Kalau ada aksi koperasi pembagian dividen saya nggak tahu ya. Cek sendiri. Jadi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya. Kurang lebih cukup ya. Jangan lupa juga cek video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi ada beberapa video yang sudah saya buat. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa dikenalkan ke teman atau keluarga, kemudian jangan lupa subscribe, dan yang penting adalah nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada yang baru nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.